Halo guys, perkenalkan nama saya Aldi Santoso dengan NIM 180810301117 dari Prodi Akuntansi Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai analisis SWOT dalam Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita pahami, Bank Syariah Indonesia ini sendiri merupakan hasil merger dari BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Analisis SWOT ini sendiri menganalisis mengenai kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman yang terjadi pada Bank Indonesia itu sendiri. Yuk mari kita bahas mengenai analisis SWOT. Check it out. Analisis yang telah diperoleh terdapat 10 kelebihan, 10 kekurangan, 10 peluang, dan 10 ancaman dari Bank Indonesia itu sendiri seperti yang tertera pada gambar. Nah, oleh karena itu, perusahaan wajib membuat strategi bagaimana Bank Syariah Indonesia ini sendiri terus berkembang di masa yang mendatang. Pertama-tama harus melakukan analisis ESO strategi yang dijabarkan menjadi 4 strategi. Pertama, harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Perlunya melakukan strategi ini karena kan Bank Syariah Indonesia ini sendiri dapat membuka rekening secara online sehingga dapat membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan para pekerja, lembaga, dan nasabah atau investasi yang terkait. Hal ini dikarenakan adanya kelebihan dari Bank Syariah Indonesia itu berupa memiliki produk yang bernama tabungan Esi Waida yang bebas biaya bulanan sehingga memperoleh nasabah yang banyak. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan dan meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan sistem transaksi yang sesuai dengan syariah itu sendiri. Selanjutnya, perlu melakukan analisis ST strategis yang dijabarkan menjadi 4 strategi. Yang pertama, melakukan sosialisasi dengan merangkul tokoh agama atau ulama. Perlunya melakukan strategi ini karena kelebihan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia itu sendiri yaitu adanya tabungan mabur yang dapat digunakan untuk beribadah haji atau umroh. Dan selain itu juga adanya ancaman yang berupa pemikiran buruk dari masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Yang kedua, terus melakukan upaya inovasi untuk menghadapi pesaing dan pendatang baru. Perlunya strategi ini dikarenakan adanya produk Bank Syariah Indonesia yang bernama BSI Charlotte Withdrawal yang dapat melakukan transaksi tunai di Indomaret itu sendiri dan agar tidak berkalah saing dengan bank konvensional. Yang ketiga, meningkatkan promosi dan iklan, dan yang terakhir, mempertahankan biaya administrasi yang rendah supaya bisa bersaing dengan bank lain. Selanjutnya, perlu melakukan analisis WO strategis yang dijabarkan menjadi 4 strategi. Yang pertama, menyusun program marketing yang inovatif agar tujuan promosi sepenuhnya tercapai. Strategi ini perlu dilakukan karena adanya jaringan bank syariah Indonesia itu masih sedikit dan jumlah masyarakat yang beragama muslim di Indonesia itu banyak sehingga mendapatkan peluang yang cukup besar itu sendiri. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lain dalam memasarkan produk perbankan syariah. Strategi ini dilakukan karena adanya produk perbankan syariah yang masih terbatas dan karena itu banyaknya lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia yang dapat diajak kerjasama untuk mengembangkan produk keuangan syariah di Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga, merencanakan strategi atau inovasi untuk produk development agar pemasaran dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan fasilitas berbasis teknologi yang dapat memudahkan akses bagi para nasabah untuk melakukan proses penabungan itu sendiri. Analisis terakhir yang dilakukan adalah WT strategis yang dilakukan dengan 4 cara. Pertama, tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah yang sudah bergabung agar menimbulkan kepercayaan pada diri nasabah. Hal ini dikarenakan perhitungan risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah itu sendiri cukup rumit, sehingga membuat masyarakat takut untuk menabung di Bank Syariah Indonesia itu sendiri dan adanya pemikiran bahwa Bank Syariah itu hanya diperuntukkan orang yang beragama Muslim. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia yang terbatas dan tidak memiliki pengalaman. Selain itu, produk keuangan syariah ini sendiri juga masih terbatas. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi pemasaran untuk meningkatkan produk awareness dan membentuk corporate image yang baik di mata masyarakat. Dan yang terakhir itu sendiri yaitu menjalin kerjasama dengan penanaman modal pada bank maupun instansi yang lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.